Oke, kita masuk ke minggu ke-6 yang akan membahas mengenai pewarisan atau yang biasa disebut dengan inheritance. Outline dari materi ini adalah apa itu inheritance, bagaimana cara mendeklarasikan inheritance, ada beberapa jenis dari fungsi inheritance, ada yang single dan ada yang multi level. Ada juga mengenai akses kontrol, penjelasan mengenai bahwa konstruktor itu tidak dapat diwariskan, dan penggunaan keyword super atau penggunaan kata kunci daripada super. Pengertian dasar daripada inheritance ya, sudah dijelaskan bahwa inheritance merupakan salah satu konsep yang diperkenalkan di dalam object oriented programming. Konsep ini mengadopsi dunia luar di mana suatu entitas atau suatu objek dapat diperluas atau dapat diturunkan. Sehingga dengan konsep ini, sebuah kelas dapat memiliki kelas-kelas lain di bawahnya atau kelas-kelas yang menjadi turunannya. Secara pengertian dasar, suatu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan sebagai parent class atau base class, sedangkan kelas turunannya disebut sebagai subclass atau child class. Nah, suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang dimiliki oleh parent class-nya. Jadi, subclass itu dapat memiliki apapun yang dimiliki oleh parent class-nya secara pengertian dasar ya, apa saja. Sehingga kita lihat di sini, ini ada superclass atau base class animal, dia memiliki metode eat dan sleep, di mana kelas animal ini diturunkan atau diwariskan menjadi kelas anjing atau dog. Nah, kelas anjing ini memiliki metode baru yaitu bark atau menggonggong. Nah, dengan konsep pewarisan atau inheritance, maka anjing ini akan memiliki konsep metode yang dimiliki oleh parent class-nya yaitu eat dan sleep. Jadi secara otomatis kedua metode yang dimiliki oleh superclass-nya atau parent class-nya pasti akan dimiliki oleh subclass atau child class-nya. Jadi subclass dapat mewarisi apa-apa yang dimiliki oleh parent class-nya. Dengan simbol seperti ini, tanda panah. Jadi anjing merupakan turunan daripada kelas binatang. Tanda panahnya dalam kelas diagram seperti ini. Sehingga ketika Anda membuat main objeknya atau main kelasnya, maka objek anjing yang merupakan turunan daripada kelas anjing itu pasti akan memiliki metode eat, metode sleep dari parentnya, dan sedangkan untuk menggonggong sendiri atau barking akan didapatkan dari kelas dia sendiri. Jadi Anda tidak perlu lagi menuliskan metode-metode yang sama berulang kali. Cukup Anda tulis satu kali di parent class-nya, lantas Anda turunkan, maka otomatis anaknya atau child class-nya pasti akan memiliki metode atau atribut dari parent class. Bagaimana cara mendeklarasikan inheritance atau pewarisan? Anda cukup menambahkan kata kunci extend atau perluasan setelah deklarasi dari kelas itu sendiri. Kemudian diikuti dengan extend dari nama parentnya. Nah, kata kunci extend ini berfungsi untuk memberitahukan kepada Java compiler bahwa kelas ini kelas parent melakukan perluasan kepada kelas child. Jadi ada suatu kelas yang akan dilakukan perluasan. Perluasan itu akan digunakan oleh kelas child. Jadi seperti ini, public kelas B extend A. Ya. Kelas B merupakan child, kelas A merupakan parent. Jadi kelas B merupakan perluasan dari kelas A. Ya, jangan sampai terbalik pengertiannya. Jadi public kelas B extend A. Artinya public kelas B merupakan perluasan dari kelas A, yang secara pengertian kelas B merupakan child atau subclass, dan kelas A merupakan parent class atau superclass.
Jadi kelas B merupakan turunan daripada kelas A. Kapan kita akan menggunakan inheritance? Kita akan menggunakan inheritance jika kita menjumpai objek-objek yang memiliki atribut yang sama atau metode yang sama dengan objek yang lain, di mana objek tersebut memiliki satu kemiripan yang memiliki terdiri dari satu kelompok atau golongan yang sama. Contohnya seperti ini, misalkan kita punya kelas pegawai dan kita punya kelas manajer. Anda perhatikan bahwa kelas pegawai itu memiliki atribut nama dan memiliki atribut gaji. Sedangkan kelas manajer itu memiliki atribut nama, atribut gaji, dan dia juga memiliki atribut departemen. Jadi ada dua atribut yang sama dan satu atribut yang berbeda di mana kelas pegawai tidak memiliki atribut tersebut. Nah, ketika Anda menemukan objek-objek yang seperti ini, maka sudah saatnya, maka ini adalah salah satu hal yang mendasari kenapa Anda harus menggunakan pewarisan. Nah, pewarisan, kalau Anda lihat, satu kelas pegawai memiliki dua atribut, kelas manajer punya 3 atribut. Maka seyogianya, atau secara logika, kelas pegawai akan menjadi parent, kelas manajer akan menjadi child-nya. Sehingga Anda lihat, Anda bisa melakukan seperti ini. Public class manager merupakan perluasan daripada kelas pegawai, di mana nanti Anda tambahkan di dalam kelas tersebut hanya satu atribut, yaitu departemen. Nah, sedangkan untuk nama dan gaji itu Anda cukup definisikan di dalam kelas pegawai. Otomatis ketika ada pewarisan seperti ini, maka kelas manajer juga pasti akan memiliki atribut yang dimiliki oleh parent class-nya. Nah, yang kedua, berikutnya, Java mengenal istilah yang dinamakan dengan single inheritance. Apa itu single inheritance? Single inheritance artinya adalah satu kelas hanya diturunkan ke dalam satu kelas yang lain, tidak diturunkan ke dalam kelas-kelas yang berada di level bawahnya. Jadi konsep single inheritance hanya memperbolehkan suatu subclass mempunyai satu parent class. Nah, sedangkan untuk multi-level inheritance, ya, ini juga didukung atau disupport oleh Java, di mana dengan konsep multi-level ini memperbolehkan suatu subclass memiliki subclass yang lain. Jadi misalkan A parent daripada B, B menjadi parent daripada C. Ya. Maka otomatis C itu pasti akan memiliki semua atribut yang dimiliki B dan juga semua atribut yang dimiliki oleh A. Ini yang dinamakan dengan konsep multi-level inheritance. Yang berikutnya adalah cara bagaimana mengontrol penaksesan. Jadi di dalam dunia nyata bisa jadi atribut yang dimiliki oleh induk atau parent itu tidak di-share untuk anak-anaknya atau tidak diwariskan kepada kelas-kelas yang merupakan turunannya. Maka hal ini dimungkinkan di dalam pemrograman Java. Ya. Jadi bisa jadi parent class tidak mewariskan sebagian daripada atributnya. Jadi Anda bisa seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, ada level modifier, yang pertama private, protected, dan public. Ya. Kalau private itu hanya kelasnya dia sendiri, protected itu adalah kelas dan kelas-kelas turunannya atau default, ya. Dan yang ketiga adalah public, berarti public itu terbuka untuk semua. Nah, jika Anda ingin membuat member atau atribut dan metode dari suatu kelas, suatu parent class tidak dapat diakses oleh subclassnya, maka Anda cukup mengganti dengan perintah private. Otomatis atribut ataupun metode yang memiliki
akses level atau modifier daripada private itu tidak bakalan diperbolehkan diakses oleh subclass-nya. Ya. Nah, ketika Anda mengganti merubah seperti ini, maka Java akan memunculkan suatu pesan kesalahan di mana ada ada atribut yang tidak dapat dipergunakan oleh kelas bawahnya atau kelas turunannya. Jadi hal tersebut membuktikan bahwa manajer tidak mewarisi data member nama dari dalam kelas. Silakan nanti Anda coba. Nah, hal penting berikutnya adalah penggunaan istilah baru, yaitu penggunaan kata kunci super. Kata kunci super dipakai untuk merujuk superclass daripada merujuk superclass yang dipanggil dari subclass. Jadi ketika Anda ingin memanggil parent class, itu Anda tidak lagi menggunakan nama kelasnya, tetapi Anda merujuk dengan istilah super. Jadi misalkan tadi pegawai, parent, dan yang child-nya adalah manager. Maka ketika manager ingin mengakses atribut di dalam kelas pegawai, Anda tidak menggunakan istilah pegawai atribut atau method, tetapi Anda harus menggunakan istilah super. Karena ini adalah menunjukkan dia merujuk kepada parent class-nya. Sedangkan kata kunci this masih sama, itu mendefinisikan bahwa yang akan Anda akses merupakan atribut atau atribut daripada suatu kelas untuk membedakan. Sehingga ketika Anda membuat format penulisan daripada super kelas itu ya hampir sama, Anda rujuk dengan super atribut atau super function, atau Anda ingin merujuk kepada konstruktornya, Anda panggil dengan istilah super seperti ini. Jadi super.data member artinya dia mengakses atribut, super.function atau super.method Anda merujuk pada method daripada kelasnya, superclass. Sedangkan tanpa embel-embel di belakangnya, Anda berarti merujuk kepada konstruktor. Apakah hanya satu konstruktor yang disupport? Tidak, sama halnya seperti yang sebelumnya. Anda bisa mendefinisikan banyak konstruktor, dan ketika memanggil, Anda cukup bedakan dari isian variabel atau parameter yang akan dipergunakan oleh konstruktor tersebut. Jadi contohnya seperti ini, saya punya kelas parent, memiliki atribut X. Lantas saya buat kelas turunannya yaitu child, di mana dia merupakan perluasan daripada kelas parent atau turunan dari kelas parent. Dia juga memiliki atribut X, ya, di mana child ini atribut X-nya akan diisi nilai 10, sedangkan untuk parent-nya akan diisi dengan nilai 5. Oke. Nah, selanjutnya saya punya metode di kelas child untuk menampilkan nilai X. Ya. Nah, di sini akan ditampilkan nilai X, ini X sebagai parameter, maka dia akan menampilkan nilai X ya, secara langsung dari nilai parameter ini. Sedangkan ini dia akan print yang kedua, dia akan menampilkan nilai X yang dimiliki oleh child. Sedangkan untuk yang ketiga, dia akan menampilkan nilai X yang dimiliki oleh parent. Ya. Maka ketika saya buatkan main kelasnya, ketika saya buatkan objeknya, ketika saya jalankan metodenya, di sini harusnya kira-kira apa? Untuk yang pertama ini. Nilai X sebagai parameter kira-kira berapa nilainya? 20 ya? 20, Pak. 20, Pak. Kalau yang ini, yang kedua? 10. 10, Pak.
Yang ketiga? Kalau super 5. 5, Pak. Ya, gampang ya. Betul sekali. Jadi nilai parameternya hasilnya akan seperti ini, parameter 20, jawabnya 10, dan supernya 5. Jadi kesimpulan, nilai X tanpa menggunakan embel-embel, dia akan otomatis di-refer sebagai sebuah parameter atau variabel yang bukan merupakan atribut daripada kelas. Tapi ketika Anda menggunakan penegasan this, maka apapun yang menggunakan this itu pasti akan merefer kepada atribut daripada kelas atau member daripada kelas. Sedangkan ketika Anda menggunakan kata kunci atau keyword daripada super, itu pasti akan merujuk kepada atribut atau member daripada parent kelasnya atau super kelas. Ada yang ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Jika parent itu mempunyai parent, terus subclass yang paling bawah sendiri itu apa bisa mengakses parent yang paling atas, Pak? Bisa, tapi melalui parent-nya dia sendiri. Jadi tidak bisa langsung dari subclass, Pak ya? Tidak bisa, karena menggunakan super satu kali. Jadi kan ketika Anda memanggil Jadi ketika maksud Anda di sini kan, ketika dia ingin mengakses ini. Nah, ketika urutannya adalah gini, ketika B ini dibuat, maka otomatis dia akan memanggil semua yang dimiliki oleh A. Ya. Maka B akan memiliki super yang ada oleh A. Ya. Otomatis, misalkan ini 1, 2, di sini 3, maka ketika objek B ini dibuat, maka dia pasti akan memiliki 3 member, yaitu 1, 2, 3. Nah, maka ketika Anda C ini ingin mengakses member 1, 2, itu dia tidak perlu lagi merefer kepada yang A, dia cukup merefer kepada yang B. Kenapa? Karena B sudah memiliki semua yang dimiliki oleh A. Paham nggak maksudnya? Saya coba. Jadi andai kata di sini ada atribut 1 dan 2, ya. B ada atribut 3, dan C memiliki atribut 4. Gitu ya. Nah, ketika atribut B ini dibuat, ketika kelas B ini dibuat, otomatis sebenarnya objek B ini pasti akan memiliki atribut yang dimiliki oleh A. Maka otomatis sebenarnya dia itu ketika Anda buat objek B, itu pasti dia akan memiliki 1, 2, dan 3. Jadi ketika C merefer kepada B, itu dia sebenarnya akan merefer kepada 1, 2 yang dimiliki oleh superkelasnya, dan juga atribut 3 yang dimiliki oleh si B. Maka si C ini ketika ingin mengakses 1, 2 itu tidak perlu jauh-jauh ke A. Dia cukup mengaksesnya dari si B, karena si B itu pasti otomatis akan memiliki atribut atau member daripada si A. Begitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Yakin? Bisa. Ya. Ya memang kelihatannya bagaimana kalau C main A, ya nggak usah pikir jauh-jauh. Karena apa? Karena ketika Anda perluasan daripada B, B ini juga merupakan perluasan dari A. Karena semua yang dimiliki A pasti dimiliki oleh B. Otomatis C pasti akan mengakses A, tapi hanya melalui B. Tidak perlu jauh-jauh melalui A, langsung ke A. Gitu ya.
Bagus, nanti silakan dicoba dan Anda silakan buktikan sendiri. Nah, berikutnya ini kata kunci yang ini adalah salah satu yang menjadi penegasan di dalam pewarisan, yaitu konstruktor daripada superkelas itu tidak dapat diwariskan. Dia walaupun metode, tetapi karena dia spesial metode, maka otomatis konstruktor tidak dapat diwariskan. Jadi konsekuensinya setiap kali kita membuat suatu subclass, maka kita harus memanggil konstruktor dari parent class di konstruktor subclass. Pemanggilan konstruktor parent harus dilakukan pada baris pertama dari konstruktor subclass. Jadi ketika Anda ingin memanggil konstruktor daripada superclass atau parent class, hal yang harus Anda ingat adalah pastikan Anda memanggil parent class, konstruktor parent class di baris pertama dari konstruktor subclass. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan ada dua buah parent dan child yang merupakan extend daripada parent. Ya. Nah, ketika Anda membuat konstruktor child, maka ketika Anda ingin mendefinisikan yang lain, nah ini pastikan konstruktor parent dituliskan di baris pertama di konstruktor child-nya. Ya, ini kan konstruktor child ya. Ini konstruktor parent, ini konstruktor child. Nah, syaratnya tadi yang dibilang adalah Anda harus menempatkan pemanggilan konstruktor parent di baris pertama konstruktor child. Ini yang dimaksud dengan baris pertama konstruktor child. Saya lanjutkan dulu. Nah, jadi sebelum subclass menjalankan konstruktornya sendiri, subclass wajib untuk memanggil konstruktor super. Dia wajib menjalankan konstruktor superclassnya terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena secara implisit pada konstruktor yang subclassnya ditambahkan pemanggilan super itu di refer atau ditujukan untuk memanggil parent-nya terlebih dahulu. Jadi urutannya adalah memanggil parent baru memanggil konstruktornya dia sendiri. Jadi ketika dikompilasi, compiler Java secara otomatis akan menjalankan konstruktor parent, baru menjalankan konstruktor child. Di mana pemanggilan konstruktor parent itu dilakukan di dalam konstruktor child. Seperti ini. Jadi walaupun Anda memiliki beberapa konstruktor, ketika Anda ingin menggunakan atau ingin mengakses atribut daripada parent, maka pastikan Anda menjalankan konstruktor ini terlebih dahulu. Tetapi ketika Anda tidak membutuhkan, ya Anda tidak perlu menjalankan ini. Oke. Nah, jadi ketika ada ini ada dua contoh daripada konstruktor ya. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa? Karena harusnya parent didefinisikan terlebih dahulu. Harusnya seperti ini urutannya. Jadi ini adalah contoh yang tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah contoh yang diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi secara definisi Anda ketika di dalam konstruktor harus memanggil konstruktor
parentnya terlebih dahulu, baru menjalankan fungsi-fungsi yang lain. Berikutnya, ini latihan, ya. Anda coba buatkan, Anda buat 5 kelas ya, seperti ini. Ini adalah main class, ini adalah parent class, yang ini adalah subclass. Masing-masing subclass merupakan turunan dari satu buah parent class, yaitu bangun datar, di mana bangun datar memiliki function luas dan keliling. Nah, function ini akan diturunkan kepada masing-masing kelas di bawahnya. Ya. Maka otomatis persegi panjang pasti punya metode tersebut, lingkaran punya metode tersebut, dan segitiga juga punya metode tersebut. Ya. Tetapi cara perhitungannya akan berbeda-beda untuk masing-masing kelas. Oke. Coba silakan Anda pikirkan bagaimana kira-kira bentuk aplikasinya, ya. Bagaimana kira-kira cara perhitungannya, ya. Dan silakan Anda nanti kumpulkan minggu ya. Kalau ini bukan jam praktikum, maka saya kasih waktu lebih panjang deh. Saya kasih waktu sampai dengan hari Minggu.